Hai sahabat semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun ya kalian menemukan pesan ini, kita ketemu saat ini. Kita akan bahas. Ini ada banyak problem yang masuk ya. Ada banyak konsultasi yang masuk dan kebanyakan adalah masalah-masalah di dalam rumah tangga. Aku sengaja bikin pesan ini untuk semuanya ya, gak hanya untuk seorang wanita, gak hanya untuk seorang istri ya, tetapi untuk teman-teman semuanya ya, para suami ya, suami istri deh, oke? Ada banyak banget ya teman-teman yang masuk ini, kebanyakan seorang istri ya. Teman-teman yang para feminim ya, para wanita yang terjebak dalam hubungan yang toksik ya, rumah tangga yang toksik, rumah tangga yang menyakitkan ya, rumah tangga yang melelahkan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kalian ya, di dalam rumah tangga kalian, semuanya itu ada banyak pelajaran yang harus kalian ambil. Rumah tangga adalah tempat sekolah kita yang paling yang paling banyak mengajarkan kita tentang banyak hal ya, kesabaran, keikhlasan ya, mencintai tanpa syarat. Ketika energi nggak balance ya, energi nggak seimbang antara suami dan istri ya, ada dua energi dalam diri kita yang harus diseimbangkan, yaitu feminin dan maskulin, ya, yin and yang. Ketika laki-laki dan perempuan menikah, maka kalian harus saling melengkapi ya, antara satu dengan yang lainnya. Jangan jomplang ya. Yang cowok harus maskulinnya ya, harus dominan maskulin. Jangan feminin ya. Agar apa? Agar kalian nggak menjadi seorang suami yang kurang bertanggung jawab ya, kurang take action, nggak menjadi sejatinya seorang maskulin gitu ya. Banyak banget kejadian-kejadian ya, masalah-masalah yang masuk bahwa seorang wanita kebanyakan menjadi korban ya. Kebalikannya, karena apa? Karena dua energi yang nggak seimbang ini tadi, feminim dan maskulin di dalam diri, oke? Yang seorang wanita harus seimbang ya, harus dominan energi feminimnya. Energi maskulin itu hanya untuk perlindungan diri ya. Ketika kalian dimanfaatkan, ketika kalian gak dihargai, ketika kalian mungkin diintimidasi, mungkin diperlakukan tidak adil, maka kalian harus maskulin energi ya. Dan untuk maskulin, untuk laki-laki, kalian harus dominan maskulinnya ya. Harus menjadi suami yang bertanggung jawab, melindungi ya, mengayomi, mencintai keluarga. Jangan sebaliknya ya. Kebalikannya di zaman ini ya, di saat ini kebanyakan yang datang kepada gue adalah para wanita yang menjadi korban ya. Mereka harus bekerja keras, mereka harus membanting tulang, mereka harus mengurus rumah ya, mereka harus membayar kontrakan, mereka yang bertanggung jawab, mereka yang membayar listrik, tagihan segala macam. Terus buat apa ya? Buat apa mereka menikah? Oke, tujuan para wanita menikah adalah mencari seorang suami yang bertanggung jawab. Jadilah seorang suami, seorang istri yang saling melengkapi di sini. Saling bekerja sama ya, jangan jomplang. Jika kalian ingin rumah tangga yang bahagia ya, yang harmonis, maka harus ada keseimbangan energi, saling melengkapi ya, satu sama lain, yin and yang ya. Kalian harus saling melengkapi. Komunikasi harus dijaga ya. Harus ada kompromi satu sama lain jika kalian akan melakukan sesuatu hal ya. Misalkan kalian akan buka usaha, harus ada pembicaraan yang
pembicaraan bersama gitu. Komunikasi bersama itu harus ada. Kemudian ketika kalian ingin meminjam, misalkan mengajukan pinjaman ke bank, kalian juga harus ada pembicaraan, harus kerjasama yang baik. Jangan ada salah satu aja ya, salah satu aja yang berkorban, dan kebanyakan di sini adalah seorang feminim, seorang istri. Jadi kerjasamanya yang baik ya. Dan untuk ke teman-teman wanita ya yang saat ini merasa jadi korban, oke? Upayakan ya, lakukan apa yang kalian mampu. Jangan memaksakan diri kalian ya. Jika kalian memaksakan diri, pada akhirnya kalian akan merasa tersiksa, kalian merasa tersakiti, kalian akan merasa tidak dihargai. Karena apa? Karena masih ada ego di dalam diri ya, masih ada tuntutan-tuntutan. Oke? Tujuan kalian menikah adalah untuk apa? Untuk ibadah, bukan? Agar kalian tidak melakukan sesuatu yang salah di luar sana, mungkin zina atau apapun itu. Jadi untuk teman-teman ya, khususnya para istri ya, saat ini mungkin kalian sedang mempertahankan rumah tangga kalian, sedangkan diri kalian tersiksa di situ. Ada banyak banget, Kak, gimana caranya aku bisa keluar dari hubungan ini? Gimana caranya aku bisa berpisah ya? Kalau bisa, pertahankan rumah tangga itu ya. Pertahankan demi anak-anak kalian mungkin ya. Semampu kalian. Oke, jika kalian tidak mampu lagi, jika kalian sudah lelah, jika kalian sudah tidak memungkinkan lagi rumah tangga itu dipertahankan, maka ya lepaskan ya, lepaskan. Melepas bukan berarti meninggalkan ya. Kalian fokus ke dalam diri kalian, kalian fokus ke anak-anak kalian ya. Misalkan, Kak, suami aku nggak mau bekerja, dia tidur terus, dia ini, padahal aku udah berusaha semampunya, dia seorang pemalas lah, apalah. Kalian harus menjadi wanita yang tegas ya. Jangan mau kalian jangan mau kalian dimanfaatkan seperti itu ya. Jadi untuk apa? Apa tujuannya? Kembali ke dalam tujuan awal kalian menikah, untuk apa? Fokus di sana ya. Aku udah lelah, Kak, benar-benar lelah. Ya sudah, itu hak kalian untuk menuntut, oke? Untuk menuntut hak kalian. Seorang suami kewajibannya adalah menafkahi istrinya. Ketika seorang suami tidak sanggup lagi menafkahi istrinya, dia sanggup sebenarnya, tetapi dia tidak mau, dia malas, maka ya hak kalian ya untuk menuntut ke pengadilan ya. Kalian bisa mengajukan perpisahan ke pengadilan. Yang menentukan bahagia menderitanya hidupmu adalah dirimu sendiri, oke? Sebaliknya juga, sebagai seorang suami mungkin seorang istri tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, dan sudah haknya suami ya untuk menjatuhkan talak. Dan jangan merasa kamu sakit hati ya sebagai seorang suami atau seorang istri yang mungkin kalian dituntut bercerai ya, suami atau istrimu menuntut perceraian dari kamu ya. Jangan menyalahkan dia, masuk ke dalam diri. Oh, apakah ada yang salah di dalam diriku sehingga suami atau istriku menuntut perceraian ya, ingin berpisah dariku? Perbaiki diri ya, bicarakan. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari ketika dia meninggalkanmu ya. Jadi pertahankan ya seseorang yang terbaik di dalam kehidupanmu, istri atau suami ya. Jika kalian berpisah kemudian kalian menyesal, kalian mengejarnya lagi, itu udah sia-sia ya. Nggak bisa. Ibaratkan gelas yang retak, gelas yang pecah, nggak mungkin bisa dipersatukan lagi ya. Mungkin istri atau suamimu sudah memberi kesempatan sekali, 2 kali, 3 kali, tetapi kalian tidak berubah ya. Jangan salahkan dia jika dia menuntut untuk berpisah darimu, oke? Dan ini untuk
teman yang terjebak di dalam masalah seperti itu ya, udah hak kalian untuk menuntut ya. Jadi ya, lakukan apa yang terbaik untukmu ya, utamakan dirimu, utamakan cinta dalam dirimu ya. Yang terpenting di sini adalah kamu tidak berbuat salah, kamu tidak berbuat di luar batasan. Misalkan kamu selingkuh atau apa ya, kamu di dalam kebenaran di sini. Kamu terintimidasi, kamu tersakiti ya, kamu berhak menuntutnya. Jadi lakukan ya, menjadilah wanita yang tegas, menjadilah suami yang tegas ya. Jika suami atau istrimu berbuat salah, maka tegurlah. Beri kesempatan sekali, 2 kali, 3 kali. Jika sudah 3 kali kesempatan dia nggak mau berubah, maka kamu boleh mengambil keputusan ya. Bagaimana nasib anak-anakku, bagaimana? Setiap manusia punya pelajaran, punya perjalanan kehidupannya masing-masing, baik itu adalah kamu sendiri ataupun anak-anakmu ya. Jadi jangan difikirkan, jangan kamu mengutamakan aku mempertahankan rumah tanggaku demi anak. Tetapi jika kamu terus berantem di depan anakmu, maka itu juga akan menjadi contoh yang buruk buat masa depan anak-anakmu ya. Kamu tahu mana yang terbaik untukmu dan untuk anak-anakmu. Oke, jadi teman-teman semuanya semangat ya, perbaiki energi dalam diri ya. Ketika aku masih pengen memperbarui rumah tanggaku, aku masih mencintai suamiku sementara suaminya toksik, maka perbaiki dari energi dalam diri ya. Kalian tahu kan the power of love ya. Pancarkan energi cinta kasih terus, cintai dia terus ya, sayangi dia terus. Ketika dia nggak mungkin orang nggak sadar, pasti ada sadarnya ya. Masalahnya dia, biarkan dia yang menyelesaikan dengan Tuhan ya. Yakin aja bahwa hukum alam itu pasti ada ya, hukum karma itu pasti ada. Maka teman-teman jangan khawatir ya, fokus ke dalam diri, fokus ke Tuhanmu ya, minta ke Tuhanmu untuk membolak-balikkan istri atau suamimu ya. Jika kalian mungkin saat ini sedang tidak baik-baik saja, tetapi kalian ingin mempertahankan rumah tangga ya, kalian sangat mencintai suamimu, maka lepaskan dulu. Melepaskan bukan berarti meninggalkan ya, tetapi fokus ke dalam diri. Oke? Pancarkan energi cinta kasihmu. Jangan lagi ada keluhan, jangan lagi ada tuntutan kepadanya ya. Kamu fokus saja ke dalam, perbaiki dirimu. Oke? Renungkan, apa yang membuat suamiku seperti ini? Perbaiki di dalam diri, energi di dalam dirimu ya. Apa yang membuat istriku seperti ini? Perbaiki ya di dalam dirimu. Para suami, para istri ya. Jadi jangan sia-siakan dia yang mencintaimu, jangan sia-siakan ya. Perbaiki, lebih ke introspeksi diri ya. Jangan buru-buru berpisah, jangan berburu-buru bercerai ya. Paling nggak minimal 6 bulan lah kalian kasih waktu dia. Kamu boleh pergi kerja ke luar negeri, jangan bercerai dulu ya. Kasih dia pelajaran ya, kasih dia kesempatan untuk bisa berubah. Minimal 1 tahun, paling lama maksimal 1 tahun. Oke, kalian bisa keluar kota, kerja keluar kota, merantau atau kemanapun, tanpa kalian memberi kabar dulu ya. Biarkan dia introspeksi ya, para suami atau istri sekalipun. Kalau selama kamu pergi dianya makin menjadi-jadi ya, makin neko-neko, selingkuh atau apapun itu, kalian berhak mengambil keputusan. Oke? Yang penting kalian sudah memberi dia kesempatan dan dia nggak pergunakan kesempatan itu baik-baik, maka kalian boleh mengambil tindakan ya. Jadi semangat, selamat berjuang. Aku yakin pasti kalian bisa ya. Di sini kalian harus fokus ke dalam diri, utamakan dirimu dan Tuhanmu ya. Terkadang kita diuji dengan kemelekatan kita. Apapun yang membuat kita melekat ya di dalamnya, entah itu pasangan ya, atau pekerjaan ataupun anak, kita terlalu melekat padanya, kita terlalu mencintainya, kita terlalu menggenggam padanya. Sadarlah bahwa Tuhan cemburu dengan itu. Makanya
Tuhan nyentil kalian dengan masalah yang terjadi dalam kehidupan kalian agar kalian menuju kepadanya. Oke, agar kalian terkoneksi lagi dengannya, agar kalian dekat lagi dengannya. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu udah menjadi kehendaknya ya. Terkadang kita terlalu sibuk dengan anak, terlalu sibuk dengan suami, terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga kita mengabaikannya, sehingga kita lupa kepadanya, sehingga kita mengabaikan kewajiban kita ya, ibadah kita. Oke, jadi teman-teman semuanya ya, perbaiki dirimu, perbaiki energi dalam diri, perbaiki hubunganmu dengan dirimu, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, maka segala sesuatu dalam kehidupanmu secara perlahan juga akan terperbaiki, akan Tuhan perbaiki. Oke? Jangan mencintai apapun ya di luaran sana melebihi cintamu kepada Tuhanmu, melebihi cintamu kepada dirimu. Oke? Jadi ya, lepas kemelekatan-kemelekatan. Oke guys, jadi semangat. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif, banyak-banyak meditasi, banyak-banyak ibadah ya untuk bisa menyeimbangkan energimu. Jadi semangat ya, semangat, pasti kalian bisa. Dan silakan teman-teman ya, mungkin kalian butuh tempat curhat dan kalian gak bisa cerita kepada siapapun ya, mungkin selama ini kalian memendamnya sendiri ya, kalian gak bisa ya berbagi kepada siapapun yang nggak bisa mengerti kalian, maka pintuku selalu terbuka untuk kalian. Silakan ya, yang mau nge-DM ya, yang mau chat, silakan ya, yang mau sharing, yang mau cerita tentang masalah apapun kehidupan kalian ya, aku akan bantu sebisaku ya. Jadi semangat, silakan ya, pintuku selalu terbuka untuk kalian. Dan chat ya, WhatsAppku selalu terbuka. Aku sengaja membuka membuat chat terbuka di sini untuk teman-teman yang membutuhkan. Karena ya tahu sendiri ya, sekarang harus ada duit. Dan yang menjadi beban pikiranku ya, yang menjadi aku selalu memikirkan teman-teman yang gimana, mereka yang sedang berada dalam masalah besar, kemudian mereka nggak ada uang ya, mereka akan lari kemana ya. Maka di sini aku ada untuk kalian. Oke? Jadi semangat, silakan yang mau sharing ya, pintuku selalu terbuka untukmu. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Love you guys. Dah.